Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di masjid yang mungkin ada, saya nggak tahu ada nggak mahasiswa ekonomi syariah di ruangan ini. Terlepas itu semuanya, alhamdulillah kita diberi kesehatan, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi. Ini tema bertepatan dengan acara apa, tapi ada sesi Mas Kamfes. Mas Kamfes ada sesi sosialisasi kalender hidayah global tunggal. KHGT ini kok agak ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf, antara kostum dan flyer sama, saya tadi habis dari SM Tower, habis ngisi acara, mau pulang ternyata jalanan macet, sudah mau nyampe rumah saya langsung menuju di kampus. Jadi nggak apa-apa, itu identity, tidak ketika nggak mencari saya di mana, setidaknya dengan baju ini berarti sama dengan yang ditempel di sini gitu. Baiklah teman-teman semuanya, kalender Hijriah Global Tunggal. Ada istilah kalender Hijriah Global Tunggal atau yang disingkat lebih tepatnya dengan KHGT. Bisa naik Mas? Nah, KHGT itu apa sih? Mengapa kita menggunakan KHGT? Serta apa perbedaannya dengan kalender yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Bisa next. Apa itu kalender? Kalender itu satu kesatuan waktu yang terdiri dari satuan yang terkecil adalah detik, menit, jam, kemudian hari. Dari hari-hari kemudian dalam kalender tertulislah minggu, dan kemudian kumpulan bulan, dari bulan menjadi tahun, itulah kalender. Nah, adanya ini di tengah itu adalah bumi. Bumi mengitari matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Kemudian ada rotasi bumi mengakibatkan adanya siang dan malam. Bisa naik, saya sebetulnya enak sambil berdiri ya. Gak apa-apa. Bisa naik Mas? Bisa naik, oke. Karena waktunya hanya sampai jam 15 menit ya. Saya nggak tahu nanti apakah kalau waktu pelaksanaan sholat isya itu kan bisa di akhir gitu ya. Ya apakah bisa di-extend ke sana atau tidak, nanti menyesuaikan. Karena kalau materi ini hanya seperti kultum itu kayaknya tidak mungkin. Kecuali kuliah 70 menit, bukan 7 menit. Oke, macam-macam kalender. Yang pertama adalah solar kalender atau kalender Masehi. Kalender Masehi itu jadi bumi mengitari matahari sehari semalam, itu memakan waktu 23 jam 56 menit 2, sekian detik. Jadi kalau dikalkulasikan sehari semalam itu kurang lebih 24 jam. Nanti kalau dikumpulkan dalam setahun itu kalender Samsiah atau solar kalender memakan waktu 365 hari. Nah itu kalender Samsiah. Yang kedua adalah kalender lunar atau lunar kalender atau kalender Komariah. Itu didasarkan pada peredaran bulan bumi. Jadi bulan mengitari
bumi bulan mengitari matahari itu waktunya jauh lebih cepat dibandingkan bumi mengitari matahari. Nah, yang termasuk dengan lunar kalender itu adalah kalender Hijriah. Nanti kan ada banyak versinya, termasuklah kalender yang dipedomani oleh Mabims. Yang ketiga adalah lunisolar. Ini gabungan antara kalender matahari dan kalender bulan. Dalam hal ini termasuk kalender Yahudi, Cina, Arab, pra-Islam. Kalender Tionghoa itu pakai lunisolar kalender. Bisa naik? Nah, bisa ini ya. Kalau jalan nggak? Kalau ini seharusnya jalan. Ini solar kalender sebelumnya Mas, sebelum. Nah, ini bumi mengitari matahari. Bulan, bumi beredar pada orbit atau manzilahnya. Semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Kalau sudah bumi, bulan, matahari sudah keluar rel dari orbit-orbit, berarti pada saat itu kita sudah mengalami yang namanya kiamat. Saat ini masih aman. Karena apa? Karena bumi masih berputar pada porosnya dan bumi mengitari matahari. Tuh, animasinya seperti itu. Makan waktu berapa lama? Dalam sehari semalam 23 jam 56 menit. Nanti satuan detik kalau dikumpulkan sampai setahun gitu ya. Sehingga dalam 1 tahun itu makan waktu 365 hari. Untuk tahun Basitoh. Untuk kabisatnya 366 hari. Oke, itu enggak, saya ini sekedar pengetahuan awal. Yang kedua, ini bulan mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan kalender Komariah. Pada saat bulan mengelilingi bumi itu ini sudah memutari 360 derajat. Ini ya. Jadi pada saat itu makan waktu 27 hari, 7 jam 43 menit 11 detik. Pada saat itu bulan belum pada posisinya. Maka nanti bulan dari ijtima, dari bulan ke bulan berikutnya akan pada titik berikutnya baru 1 bulan sinodis, yaitu 29 hari, 12 jam 44 menit 2,7 detik. Inilah bulan mengelilingi bumi. Ini kalender Komariah. Bisa lanjut. Nah, tadi ada 2 macam kalender. Kalender Syamsiah yang kita pakai saat ini di Indonesia, itu termasuk dunia, itu pakai kalender Syamsiah. Tapi kalender Syamsiah itu tidak dapat digunakan untuk patokan ibadah. Saya mau puasa Yaumul Bid, jangan pakai kalender Syamsiah, tapi kalender Komariah. Nah, selain kalender tadi Syamsiah, ada kalender Komariah, ada kalender memang sifatnya cakupannya ya. Di Indonesia itu ada namanya kalender lokal, dulu Muhammadiyah itu menganut wujudul hilal. Yang kedua almanak PBNU, punya kalender juga. Kemudian takwim kalender Kementerian Indonesia, Kemenak, almanak Menara Kudus, itu semuanya sifatnya lokal. Terbukti 1 Ramadan 1446 kemarin, Hijriah kemarin, Muhammadiyah dan pemerintah termasuk Arab Saudi dalam mengawali 1 Ramadan itu berbeda. Tapi Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi dalam mengawali 1 Ramadan. Untuk Indonesia, Muhammadiyah dan NU termasuk Malaysia berbeda. Jadi dampaknya apa ketika kalender lokal ini antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda?
akan terjadi kekurangan hari dalam satu bulan, akhirnya berdampak pada 1 tahun. Kasusnya teman-teman semuanya kemarin orang Malaysia pergi haji. Puasanya sama ngikuti Mabim, kriteria Mabim, yaitu pada saat itu 1 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 2 ya kalau nggak salah ya. 1 Maret ya kemarin tuh 1 Ramadan bertepatan dengan 2 Maret seingat saya, karena kalau Muhammadiyah itu kan 1 Maret. Tapi begitu nyampe di Arab Saudi karena menjalankan umroh di bulan Ramadan, puasanya itu tidak 29 dan tidak 30, akan tetapi puasanya 28 hari. Karena puasanya mengawali puasa sama dengan pemerintah, tapi untuk mengakhiri bulan Ramadan itu sama dengan Arab Saudi. Nah ini kan akhirnya kekurangan dalam ibadahnya. Dia jatuhnya apa ini? Bukan termasuk musafir, bukan karena rusuh, tapi karena memang tidak sama dalam penetapan awal Ramadan. Ini dampaknya seperti itu. Itu kalau kalender lokal. Yang kedua adalah kalender bizona. Namanya B2, yaitu ada zona timur yang meliputi Australia, Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian ada zona barat, itu ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kalau kita masuk pada ini gitu ya, bizona, maka kita masuk kepada zona timur karena Asia. Tapi lagi-lagi kalau ini diberlakukan, nanti meskipun mungkin Arab Saudi termasuk wilayah Indonesia Timur juga, kok ternyata beda antara Arab Saudi dengan Indonesia. Ini terjadi kasus 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah kemarin, 1445 Hijriah waktu lalu. Jadi di Indonesia pada saat itu 10 Dzulhijjahnya tanggal berapa berbeda dengan Arab Saudi. Dampaknya apa? As-saumu Arafah, puasa Arafah itu ya di mana orang pada wukuf Arafah. Tapi kita puasanya pada tanggal 1 hari setelahnya. Nah inilah karena diberlakukannya kalender bizona yang digagas oleh Muhammad Syaukat Audeh. Yang ketiga adalah trizona. Ini ada Asia Pasifik, zona Eropa dan Amerika. Nah dari macam-macam kalender ini, baik itu yang lokal, bizonal ataupun trizona, itu mempunyai dampak ketidakseragaman dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau catatan sipil mungkin bisa ini kaitannya dengan ibadah. Maka muncul kalender global yang digagas oleh Jamaluddin Abdur Razik. Jadi ada namanya prinsip at-taqwim al-qamari al-islami al-muwahhad. Jadi kalender komariah Islam unifikatif. 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia, itu KHGT. Oke, yang berikutnya bisa next Mas. Nah ini tadi zona barat dan zona timur. Kalau teman-teman lihat peta, tapi ini peta planar, tapi kalau global ya tinggal aja bisa dibagi ini barat ini timur. Ini yang saya gambarkan adalah peta planar ya. Nanti Indonesia untuk wilayah Asia, Afrika itu berbeda pelaksanaan ibadahnya dengan zona barat. Yang berikutnya trizona, monggo bisa lanjut Mas, biar nanti saya ini yang trizona ya, bisa lanjut aja. Nah teman-teman semuanya ini apa coba? Yang bulat ini apa? Yang gambar bulat itu apa saya tanya? Ini apa? Ini kan bumi kan? Bu itu gambar ya memang gambar, tapi kayak gambar ini menggambarkan apa? Nah kalender hijriah global tunggal ini peta global. Kita itu tinggal di bumi. Bumi itu bulat meskipun bulatnya tidak bulat
seperti bola, tapi karena adanya rotasi, karena adanya revolusi bumi, sehingga bumi itu tidak bulat pepat, tapi kadang elipsoid, agak oval ya. Nah, KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, ini satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Apakah ada landasannya secara normatif diberlakukannya KHGT? Kita lihat, bisa lanjut. Nah, ini kemarin, gambar saya kepotong ya, nggak apa-apa. Ini KHGT kemarin diluncurkan tanggal 25 Juni 2025 ya. Kemudian diberlakukannya KHGT itu 1 Muharram 1447 Hijriah. Bertepatan, nih yang perlu teman-teman, bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2025. Kalau artinya kalau kemarin jelas kita berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah sekarang itu hari Sabtu, berarti sekarang masuk 2 Muharram. Tapi kalau KHGT sekarang masuk tanggal 3, lebih cepat. Gitu ya. Oke, bisa. Nah, apa landasan normatif KHGT? Ini nanti surat Al-Anbiya ayat 102. Bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Gitu ya. Kemudian surat Saba, surat Al-Anbiya 92, surat Al-Mu'minun 52. Di sini inna ummatan wa inna ummatukum ummatan wahidah fa'budun fattakun, gitu kan. Kita semuanya ini adalah umat yang satu, maka beribadahlah. Kita semuanya umat yang satu, maka bertakwalah. Dari sinilah muncul gagasan landasan KHGT. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Linnas, bahwa hilal itu pertanda bagi manusia. Untuk apa? Untuk keperluan catatan sipil. Jadi tradisi di Mekah, kalau membaca surat At-Taubah ayat 36 sampai 37, fenomena alam termasuk ketika bulan purnama atau ijtima, kemudian munculnya bulan sabit, itu dijadikan pertanda waktu oleh orang-orang Arab untuk kepentingan catatan sipil. Gitu ya. Terus kemudian di situ ada al-ahillah. Al-ahillah di situ hilal. Hilal itu menunjukkan unifikatif. Untuk apa? Pelaksanaan ibadah haji. Itu pasti pakai patokannya hilal di bulan Zulhijjah. Puasa Ramadan kita juga berdasarkan hilal. Kemudian apalagi? Tidak hanya puasa Ramadan, mengakhiri Ramadan, tapi termasuk puasa Yaumul Bid juga didasarkan pada al-ahillah. Nah, itulah unifikatifnya. Yang berikutnya adalah dalil hisab. Dalil hisab ini walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarrahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan menetapkan manzilah-manzilahnya. Tadi ada bulan, ada bintang, matahari, semuanya beredar pada garisnya masing-masing. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk mengetahui
dan menetapkan adanya tahun. Itu perhitungan. Jadi menetapkan adanya kalender itu melalui hisab. Nah, jadi kalender itu nggak mungkin pakai ru'yah. Kalau pakai ru'yah nggak mungkin disebut dengan kalender. Itu akan membingungkan umat. Terus yang berikutnya, ini saya pikir bisa lanjut nanti, nggak, silahkan nanti teman-teman itu bisa nggak? Yang prinsip, ini yang penting. Kalender Hijriah Global Tunggal syaratnya harus penerimaan hisab. Hisab itu ada hisab hakiki, tahkiki, memang betul-betul ditahkik. Tadi kan tidak mungkin kita mau puasa ataupun bahkan besok 1 Syawal 1447 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal berapa ya? Oh, kita ru'yah dulu. Kalau ru'yah dulu berarti ada nggak kalender? Nggak ada. Maka prinsip dalam kalender Hijriah Global Tunggal harus menerima hisab. Bahwa metode hisab, saya katakan metode hisab ini qot'i kedudukannya. Lebih akurat, presisi daripada ru'yah. Dalam lintasan sejarah teman-teman, bahwa termasuklah 1 Ramadan 1446 kemarin, coba dimanapun cuaca mendung. Mendung kan? Tapi di Aceh katanya ada yang melihat. Apakah betul melihat? Cuaca cerah saja, kalau kita pakai kasat mata, tanpa alat saja susah apakah itu hilal atau bukan. Nah sekarang kalau mendung, apakah itu hilal atau bukan? Sementara dengan adanya hisab berapa tahun ke depan itu bisa dihitung. Gak usah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mendatang pun kita bisa membuat kalender. Kalender Hijriah Global Tunggal. Karena apa? Melalui hitungan itulah kita dapat mengetahui kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan bulan Dzulhijjah. Termasuk Muharram 1448 Hijriah nanti bertepatan dengan tanggal berapa. Teman-teman mau nikah, nanti tanggal berapa Hijriahnya, bulan apa, itu bisa ditentukan dari sekarang. Nggak perlu pergi ke dukun atau zodiak lainnya. Karena apa? Ini jauh lebih pasti dibandingkan dengan kalender lainnya. Yang kedua, kesatuan matlak. Apa makna kesatuan matlak? Kesatuan matlak kalau yang kemarin teman-teman semuanya, wujudul hilal di mana di belahan bumi Indonesia itu kan menganut wilayatul hukmi. Kalau misalnya di Aceh terlihat, maka untuk Indonesia bagian timur sudah masuk awal bulan. Gitu kan? Lah sekarang ini di mana? Kesatuan matlak di bumi manapun kalau sudah imkan ru'yah, nanti imkan ru'yah berarti ru'yah juga Bu. Nah nanti saya jelaskan. Kalau sudah imkan maka sudah masuk awal bulan Komariah. Tapi tidak hanya itu toh. Artinya apa? Bahwa syarat-syarat ini nanti kan ada prinsip, ada syarat, ada parameter. Yang berikutnya transfer imkan ru'yah. Transfer imkan ru'yah, wilayah yang wujud, saya katakan kan ini kan barat, zona barat tadi ya. Kan misalnya di Amerika itu sudah wujud, di kita itu belum. Maka dari Amerika sana untuk Indonesia berarti sama awal bulannya, tidak berbeda. Karena apa? Udah ditransfer imkan ru'yah. Kemudian permulaan hari universal, nih permulaan hari universal itu pada tengah malam pukul 00 atau jam 24 atau UTC ya, universal time. Terus berikutnya itu prinsip, ini sudah mau sholat ya, sebentar sedikit lagi ya. Ini kesepakatan aja saya akhiri gitu aja.
selanjutnya Mas, setelah prinsip, lah ini syarat teman-teman. Bahwa sekarang itu adalah bulan terakhir, bulan yang sedang berlangsung. Ke bulan berikutnya itu ditandai dengan ijtima. Apa itu ijtima? Ijtima itu adalah bumi, bulan, matahari pada garis bujur yang sama. Bumi, bulan, matahari itu ada berapa sih? Cukup ada satu. Artinya kan itu menunjukkan keuniversalan Islam bahwa benda langitnya hanya satu kok bisa di setiap titik dalam mengawali bulan Hijriah atau awal bulan Komariah itu berbeda. Ijtima'nya sama, mau dikonversi ke waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, ijtima'nya adalah sama. Berarti kalau sekarang adalah bulan terakhir dari bulan yang sedang berlangsung, saya katakan sekarang taruhlah ya, saya posisi di bulan Dzulhijjah. Iya kan? Dzulhijjah tanggal 29 gitu. Oh ternyata berdasarkan hitungan nanti malam itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Berarti ijtima ini pertanda pergantian bulan lama ke bulan berikutnya, ditandai dengan ijtima di bumi manapun. Kemudian tidak boleh menunda awal bulan baru di suatu kawasan yang telah memenuhi imkan ru'yah. Kan tadi transfer imkan. Jadi kalau suatu wilayah itu sudah masuk, maka tidak boleh, oh udah besok saja, itu tidak boleh. Itulah syarat ya. Kemudian tidak boleh memaksa tempat lain memasuki bulan baru yang belum terjadi ijtima. Kan tidak mungkin ini. Bahwa ijtima, benda langitnya itu hanya satu, bumi satu, bulan satu, kemudian matahari satu. Yang membedakan adalah hanya timingnya, jamnya. Tapi pada saat itu semuanya telah terjadi ijtima. Syarat sudah terpenuhi. Oke, yang berikutnya. Nah ini teman-teman parameter. Bulan baru dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan dunia. Kalau sekarang itu adalah tanggal 3 Muharram, berarti di Amerika juga tanggal 3. Kemudian di Afrika juga tanggal 3. Di Turki juga tanggal 3. Semuanya tanggal 3 Muharram, tidak ada yang beda. Yang beda apa? Yang beda adalah kriteria mabim. Sekarang baru tanggal 2 Muharram. Wah itu. Kemudian kapan gitu ya? Setelah bulan baru dimulai apabila di belahan bumi manapun sebelum pukul 00 GMT telah terpenuhi. Nih, tinggi bulan itu 5 derajat. Sudut elongasinya 8 derajat. Ini bedanya dengan wujudul hilal. Kalau wujudul hilal kemarin pertama sama ijtima itu telah terjadi ijtima. Kemudian sunset after moonset, hilal sudah di atas ufuk. Kalau wujudul hilal tidak mensyaratkan berapa ketinggiannya. Tapi kalau ini ada syaratnya. Syaratnya tingginya 5 derajat, kemudian sudut elongasinya 8 derajat. Kalau nih 5-8 tidak terpenuhi pada saat itu, maka apa diberlakukan? Imkan ru'yah terjadi di suatu tempat dimanapun dan ijtima di New Zealand terjadi sebelum fajar. Jadi kalau pada pukul-pukul 24 GMT itu tidak terpenuhi, tapi berikutnya ada ini. Oh nanti setelah pukul 00 itu terjadi ijtima. Namun sebelum fajar di New Zealand. Yang berikutnya imkan ru'yah tersebut terjadi di wilayah daratan benua Amerika. Nah kenapa sih parameternya ini didasarkan pada yang dipakai di sana di Amerika, bahwa KHGT itu kan berdasarkan kesepakatan
konferensi di Turki 2016 yang memunculkan PSP, parameter PSK, tapi kalau PSK kurang ya, parameter syarat dan kriteria tadi. Nah, ini teman-teman, ini gambaran saja, gambaran tinggi hilal, kemudian sudut elongasi, matlak global, paling barat daratan benua Amerika. Ini gambaran kalau ya kita kan lagi-lagi apakah kita perlu, ya nggak perlu gitu kan, karena memang kalender itu didasarkan pada hisab. Oke, bisa lanjut. Nah, teman-teman bisa mengakses ya dari khgtmuhammadiyah.org.id. Apa tampilan yang muncul? Nanti sebetulnya ada desktop gitu ya. Kemudian ada webnya dan ada aplikasinya. Bisa lanjut. Nah, di fitur web KHGT ini teman. Jadi di Majelis Tarjih dan Tasdid itu ada divisi hisab dan ilmu pengetahuan. Kalau saya kan basicnya dari fikih gitu ya, tapi pernah belajar astronomi gitu ya. Tapi untuk yang aplikasi itu kan perlu orang teknik yang merancang fitur web KHGT, termasuk bagaimana yang muncul di KHGT. Ini ada tim software dari Majelis Tarjih dan Tasdid. Oke. Nah, kan muncul kenapa sih kita menggunakan KHGT? Karena ada puasa, ada ibadah, dan ibadah itu kita terikat di tempat lain. Jadi berpuasalah kamu berpuasa dan berbukalah ketika kamu berbuka, dan berpuasa di Arafah itu yaumatut tahun ya, ketika tanggal 10 Dzulhijjah itulah kita berbuka menyembelih. Itu kan didasarkan pada perintah itu. Puasa Arafah itu kan orang-orang yang melaksanakan haji wukuf di Arafah, maka bagi umat Islam yang tidak melaksanakan haji, puasa bulan Arafah ya puasa bulan Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa bulan Arafah itu ya di tanggal 9 itu, bukan di bulan-bulan yang lain. Memang 9 Dzulhijjah ketika orang sedang wukuf di Arafah. Itulah yang jadi pertimbangan kenapa kita menggunakan KHGT. Yang kedua, dengan adanya kalender Hijriah Global Tunggal, nanti kalau bertransaksi di seluruh dunia itu akan memberikan kepastian. Coba teman-teman, tanpa adanya kalender kemarin beberapa kasus, kalau di Indonesia nunggu isbat dari pemerintah, isbatnya waktu maghrib. Untuk Indonesia Timur dia sudah sholat isya, iya kan? Itu kan tidak ada kepastian. Termasuk teman-teman yang mau pulang kampung, tiketnya nanti mahal. Karena apa? Tidak ada kepastian. Tapi dengan adanya kalender memberikan kepastian kepada kita semuanya, kepastian dalam kepentingan sipil dan kepentingan ibadah. Terus yang berikutnya, meniadakan perselisihan yang timbul akibat perbedaan dalam memulai awal bulan Hijriah. Tapi sebetulnya Muhammadiyah dengan kriteria Mabims itu sudah berbeda. Tapi setidaknya kita tidak berbeda dalam pelaksanaan ibadah yang menyangkut di tempat lain, khususnya ibadah haji. Oke, bisa lanjut. Nah, ini teman-teman nanti yang muncul, teman-teman klik aja di web itu, silahkan nanti diklik. Ini kalender Hijriah Global Tunggal, kemudian bisa lanjut. Nah, di KHGT di web itu, teman-teman klik aja, nggak usah bulan sekarang. Kalau sekarang kan masih bulan Muharram. Teman-teman mau lihat bulan puasa, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kalau sudah diklik, nanti ketinggian hilalnya berapa? 1 Ramadan 1447 Hijriah itu
ketinggian hilalnya berapa, sudut elongasinya berapa, dan bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Gitu kan? Ini kan namanya bahwa kalender memberikan kepastian dalam beribadah. Oke? Ah, ini perbedaan. Ini yang kemarin ya teman-teman semuanya. Ummul Qura tanggal 26, Mabims tanggal 27, Imkanur Ru'yah Nadatul Ulama 1 Muharramnya juga tanggal 27. Ummul Qura itu sama dengan KHGT tanggal 20. Ummul Qura itu mana? Arab Saudi. Memang Arab Saudi di satu sisi dia hisab tapi masih campur, masih pakai ru'yah, khususnya bulan Dzulhijjah, Ramadan dan Syawal, gitu ya. Belum ada konsistensi. Oke, bisa lanjut Mbak. Nah, alhamdulillah sudah habis. Semoga bisa memberikan manfaat karena memang waktu juga dipacu oleh waktu. Saya harus cepat-cepat menyampaikan. Terima kasih. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan atas penjelasannya terkait kalender Hijriah Global Tunggal. Kayaknya sepertinya teman-teman mungkin agak penasaran, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini diajukan, tapi kami mohon maaf sekali belum bisa menyediakan waktu untuk sesi